Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik, Bapak Dr. Andes Iqbal Berlian MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Baiklah, materi pertama akan langsung disampaikan oleh rekan saya. Saya Ririn Pratiwi dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari strategi pembelajaran dan apa saja strategi utama dalam pembelajaran. Strategi mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar haluan dalam bertindak untuk mencapai sasaran yang akan ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola umum kegiatan guru dan murid perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Dalam kaitannya dengan belajar mengajar, pemakaian istilah strategi dimaksudkan sebagai daya upaya guru dalam menciptakan suatu sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses mengajar. Dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu 1. Expositioning Discovery Learning. Expositioning learning adalah strategi pembelajaran yang cenderung menggunakan cara menjelaskan secara terperinci materi yang akan dipelajari. Sedangkan discovery learning adalah strategi pembelajaran yang cenderung meminta siswa untuk melakukan observasi, eksperimen, atau tindakan ilmiah hingga mendapatkan kesimpulan dari hasil tindakan ilmiah tersebut. Yang kedua, group individual learning. Group learning adalah strategi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu siswa yang dibagi dalam kelompok. Sedangkan individual learning adalah strategi pembelajaran secara individual. Strategi pembelajaran yang dilakukan guru dan dosen menjadi salah satu kajian untuk mengukur kualitas pembelajaran. Maka di dalamnya terdapat 3 strategi utama yang menjadi pusat perhatian. Ketiga strategi tersebut antara lain yang pertama, strategi pengorganisasian. Organizational strategy adalah metode untuk mengorganisasikan isi bidang studi yang telah dipilih untuk pengajaran. Organisasi mengacu pada suatu tindakan seperti pemilihan isi, penataan isi, pembuatan diagram, format, dan lainnya yang setingkat dengan itu. Yang kedua, strategi penyampaian atau delivery strategi. Delivery strategi adalah metode untuk menyampaikan pengajaran kepada siswa dan atau untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa. Media pengajaran berupa bidang kajian utama dari strategi ini. Dan yang terakhir, strategi pengelolaan, manajemen strategi. Manajemen strategi adalah metode untuk menyampaikan pengajaran kepada siswa dan atau untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa. B. Pengertian pembelajaran yang menyenangkan. Secara arti, bahasa menyenangkan adalah menjadikan senang, membuat bersuka hati, membangkitkan rasa senang hati, memuaskan, menarik, merasa senang atau puas, dan sebagainya. Pembelajaran yang menyenangkan atau joyful learning bukan semata-mata pembelajaran yang mengharuskan anak-anak untuk tertawa terbahak-bahak, melainkan sebuah pembelajaran yang di dalamnya terdapat kohesi yang kuat antara guru dan murid dalam suasana yang sama sekali tidak ada tekanan. Yang ada hanyalah komunikasi yang saling mendukung. Sehingga dapat disimpulkan pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola hubungan yang baik antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan ini, guru dituntut untuk mampu mendesain materi pembelajaran yang mengedepankan keterlibatan aktif peserta didik di kelas seperti simulasi, game, team quiz, role playing, dan sebagainya. Dengan adanya hal demikian, peserta didik akan mampu untuk berpikir, akan timbul kreativitas yang tinggi, dan akan timbul kemandirian yang dalam diri peserta didik. C. Strategi pembelajaran menyenangkan. Istilah pembelajaran mengacu pada 2 aktivitas, yaitu mengajar dan belajar. Aktivitas mengajar berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh guru dan aktivitas belajar berkaitan dengan siswa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mudi Khotib bahwa pembelajaran adalah proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Sementara Ahjar Khalil mendefinisikan pembelajaran sebagai proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan menurut Arif S. Sadiman,
Pembelajaran adalah proses menyampaikan pesan dari sumber pesan ke penerima pesan melalui saluran atau media tertentu. Dari ketiga definisi tersebut, Nama saya Siti Olilas. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai strategi pembelajaran yang menyenangkan. Hermansyah menyampaikan beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam memilih strategi pembelajaran yang menyenangkan. Di antaranya adalah sebagai berikut, yakni yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Tipe perilaku apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, pilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki saat bekerja nanti. Yang ketiga, gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin. Memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, salah satunya dapat diimplementasikan dengan pembelajaran pakem. Pakem merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran aktif artinya pembelajaran perlu mengaktifkan siswa dan guru, baik secara fisik maupun mental, bahkan moral dan spiritual. Pembelajaran kreatif artinya tidak sekedar melaksanakan dan acuan kurikulum dan perlu dikembangkan secara kreatif. Pembelajaran efektif artinya mencapai sasaran dan tujuan serta banyak hal yang didapat oleh siswa maupun guru pada setiap kegiatan pembelajaran, mendapatkan pengalaman baru sebagai hasil interaksi dua arah dengan siswanya. Pembelajaran yang menyenangkan harus dimaknai secara luas dan dapat dinikmati oleh siswanya. Perkenalkan, nama saya Triwandari. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menjalankan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama tentunya memahami sifat anak. Nah, di mana masing-masing anak itu pasti memiliki sifat yang berbeda, sehingga sebagai seorang pendidik harus mampu memahami sifat dari masing-masing anak. Nah, yang kedua yaitu mengenal anak secara perorangan, di mana dengan kita memahami peserta didik ini akan menimbulkan hubungan yang erat. Nah, sehingga kita seolah-olah menjadi orang tua mereka saat di sekolah. Nah, sehingga pembelajaran pun akan diterima dengan mudah oleh mereka. 3. Memanfaatkan perilaku anak dalam pengorganisasian belajar. Nah, di sini harus banget menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Dan tidak boleh juga lupa bahwa anak juga perlu melakukan tugas secara individu. 4. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang kelima yaitu mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar. Nah, ruang kelas ini harus menarik karena akan menciptakan suasana yang menyenangkan, sehingga apapun yang dilakukan oleh siswa ini, baik berupa hasil kerja ataupun itu, menimbulkan inspirasi. Dan yang keenam, memanfaatkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar. Nah, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan membutuhkan ruang kelas yang mendukung. Nah, baik itu sarana atau fasilitas harus dipenuhi. Yang ketujuh yaitu memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Salah satunya sebagai upaya mengobservasi siswa berkaitan dengan sampai mana sih kemampuan siswa tersebut. Yang kedelapan, menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Sebagai makhluk hidup, siswa pastinya membutuhkan interaksi kepada orang lain gitu. Nah, begitu juga dengan sumber belajar harus kaya dan menarik, sehingga kapanpun dimanapun ketika ada interaksi antara pembelajar dengan sumber belajar menjadi sebuah lingkungan yang menjadi sumber belajar. Nah, yang kesembilan, membedakan antara yang aktif fisik dengan yang aktif mental. Aktif mental itu tidak takut digunjing, tidak takut ditertawakan, sehingga jika anak yang tidak aktif mental itu harus ditangani oleh pendidik sehingga menghilangkan rasa takut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riflan Razmi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara kita menciptakan pembelajaran siswa yang menyenangkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa poin penting yang bisa kita gunakan nantinya sebagai tenaga pendidik. Yang pertama yaitu menyapa siswa dengan ramah dan bersemangat. Mengapa saya katakan bahwa ini penting? Karena seperti yang kita sadari, kesan utama itu sangat berpengaruh untuk kegiatan-kegiatan yang akan selanjutnya. Apabila kesan utama itu jelek ataupun membuat siswa tersebut tidak nyaman, maka siswa tersebut akan berpersepsi buruk terhadap kita, sehingga itu akan berpengaruh dalam proses pembelajaran ataupun kegiatan selanjutnya.
Nah, yang kedua yaitu menciptakan suasana yang rileks. Ketika suatu kelas itu di dalamnya suasananya tegang ataupun menakutkan, maka siswa tersebut kan merasa takut untuk bertanya maupun beranggapan, sehingga materi-materi yang kita sampaikan pun itu tidak akan tersampaikan dengan baik. Yang ketiga yaitu memotivasi siswa. Nah, memotivasi siswa ini bisa dilakukan dengan cara kita memberitahu apa sih manfaatnya dari belajar ataupun nantinya apa dari pembelajaran ini. Nah, maka motivasi itu akannya dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat yaitu menggunakan ice breaking. Nah, kita sendiri sadari sebagai pelajar ataupun sebagai mahasiswa bahwa apabila pembelajaran itu dilakukan terus-menerus tanpa jeda, tanpa istirahat, maka itu akan membuat kita bosan dan mengantuk. Nah, menggunakan ice breaking ini sendiri itu bisa membuat siswa-siswa tersebut lebih semangat lagi dan melatih fokusnya, karena walaupun kita jeda dalam pembelajaran, namun ice breaking ini juga tetap melatih kefokusan dan juga ketelitian para siswanya, namun dengan cara yang lebih menyenangkan. Yang kelima yaitu menggunakan metode yang variatif. Nah, di zaman sekarang itu kan sudah sangat banyak media-media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran sendiri. Nah, tentunya kita sebagai tenaga pendidik harus memanfaatkan media pembelajaran yang ada agar nantinya siswa tidak akan bosan dengan pembelajaran yang itu-itu saja. Sehingga pemanfaatan teknologi maupun media-media pembelajaran yang lain perlu kita gunakan sebagai tenaga pendidik. Dari beberapa hal yang telah saya sebutkan sebelumnya, di sini saya akan memberikan faktor pendukung atau metode praktis yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu everyone is a teacher here. Nah, di sini maksudnya adalah semua dianggapkan sebagai guru, tetapi bukan berarti bahwa siswa bisa semena-mena. Di sini maksudnya siswa membuat sebuah pertanyaan di kertas, lalu dikumpulkan dan masing-masing mengambil satu secara acak dan menjawabnya. Yang kedua yaitu the power of 2 and 4. Nah, ini adalah pembelajaran kelompok, karena seperti yang kita sadari sendiri bahwa pembelajaran kelompok ini akan membuat kita bertukar pikiran. Yang ketiga yaitu card sort, yaitu sebuah kartu yang berisi materi-materi atau bab yang akan kita pelajari. Yang keempat yaitu reading aloud, di mana seorang guru akan menyuruh siswanya untuk membacakan sebuah materi yang sedang dipelajari secara lantang, dan beberapa waktu akan diberhentikan untuk membahas poin-poin yang penting. Baik, sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.